Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang distribusi normal. Kami dari kelas 12 IPA 4, kelompok 6. Aku akan mengajak kalian berkenalan dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ayu Novitasari, nomor absen 8. Yang kedua ada Lintang Ainur Fatia Setiari, nomor absen 18. Yang ketiga ada Mada Sofrida, nomor absen 19. Yang keempat ada Muhammad Arif Ardiansyah, nomor absen 22. Yang kelima ada Naufal Adibrata Ihsan, nomor absen 25. Dan yang terakhir ada Royhatul Fitria, nomor absen 29. Sekian dari perkenalan kelompok kami. Yuk simak baik-baik video pembelajarannya. Selamat belajar. Yang pertama adalah definisi distribusi normal. Apakah kalian tahu apa itu distribusi normal? Distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva normal atau kurva lonceng. Kenapa disebut kurva lonceng? Karena kurva tersebut berbentuk seperti lonceng. Teori distribusi ini dikenal pula dengan istilah distribusi Gauss. Kurva normal adalah distribusi data yang dianggap merata. Salah satu cirinya yaitu rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Dan selain kurva normal, ada juga kurva lonceng, kurva Gauss. Dianggap merata karena di tengah-tengahnya di sini ada median, rata-rata, modus. Dan mediannya di sini tuh paling tinggi. Makanya disebut rata-rata, median sama dengan modus. Nah, kurva normal ini dianggap kurva ideal dalam merepresentasikan data sehari-hari. Contohnya, ada nilai ulangan matematika bab lingkaran siswa kelas 11. Nah, persebaran nilai ini dianggap ideal ketika mengikuti kurva normal. Artinya, yang dapat nilai kecil itu adalah sedikit. Dan yang tengah-tengah ini mendapatkan nilai banyak. Misalnya datanya 3 sampai 10. Berarti yang di tengah-tengah ini dapat nilai 7 atau 8. Nah, yang dapat nilai 9 dan 10 itu segini. Sampai sini itu dapat nilai 9 sampai 10. Jadi, yang banyak itu bukan yang dapat nilai kecil atau nilai besar, tetapi yang banyak itu yang di tengah-tengah. Dan kalau itu datanya dianggap ideal. Dan itulah bentuk kurva normal. Dan selanjutnya sifat kurva normal. 1. Kurva selalu berada di atas sumbu X. Selalu berada di sumbu X ya. Dan kedua, bentuknya simetris dalam artian rata-rata sama dengan median sama dengan modus. 3. Memiliki asipot datar sumbu X. Asipot itu apa sih? Jadi asipot adalah si kurvanya itu tidak menyentuh sumbu X nih, tidak menyentuh sumbu X. Dan yang terakhir keempat,
itu ada luas di bawah kurva adalah 1. Ini dianggap 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk umum fungsi peluang. Bentuk umum fungsi peluang dirumuskan dengan fx sama dengan n. X mu tau sama dengan 1 per tau akar 2pi E pangkat 1 per 2 X min mu per tau kuadrat tutup kurung kuadrat, di mana n merupakan normal dengan X merupakan nilai variabel acak, mu rata-rata, tau standar deviasi, E bilangan Euler dengan 2,71828. Kemudian ada peluang distribusi normal, di mana peluang distribusi normal ini kita menggunakan integral P X1 sampai X2 sama dengan integral X1 sampai X2. Fx sama dengan integral X1 sampai X2 1 per tau akar 2pi E pangkat min 1 per 2 X min mu per tau kuadrat. Supaya kita mudah untuk menghitung peluang distribusi normal, karena menggunakan rumus ini kan susah. Kita rubah distribusi normal umum ini ke dalam bentuk standar, yaitu kita ubah mu menjadi 0 dan tau menjadi 1, dengan Z sama dengan X min mu per tau. Kemudian kita ubah distribusi normal umum ini yang tadi Y U mu ke per tau, U sama dengan 0, O tau sama dengan 1. Kita masukkan ke dalam sini. X kita rubah dengan Z, kemudian mu kita ubah dengan 0, tau dengan 1, maka akan terbentuk distribusi normal baku. Dan ini kita bisa gunakan rumus ini. Kemudian ada cara lain untuk menghitung peluang. Ada 2 cara, yaitu menggunakan integral luas daerah di bawah kurva, dan yang kedua menggunakan tabel distribusi Y. Oke, maka peluang antara Z1 sampai Z2 artinya luas daerah di bawah kurva normal antara Z1 dan Z2. Jadi misal kita punya ini min 1,12 kurang dari 2 kurang dari 0,92, maka bentuknya seperti ini ya. 0 di tengah karena awalnya di tengah rata-rata mu, di tengah mu rata-rata karena mu nya distribusi normal baku standar mu 0, maka ininya 0. Jadi artinya min 1,12 itu di sini dan 0,92 di sini. Nah, lalu artinya jika kita punya peluang 2 kurang dari min 1,24, berarti seperti ini. Ini yang dihitung. Ya, ini yang dihitung. Nah, kalau kita punya P0 sampai Z1, maka seperti ini yang dihitung. Nah, gitu. Tapi bentar, saya hapus dulu. Tapi
Tapi distribusi Z isinya luas daerah dari 0 sampai Z, berarti isi dari tabel distribusi 0 distribusi Z dari 0 sampai 1 misalkan. Jadi ini dari 0 sampai 1 itu misalkan. Peluang dari 0 sampai 2 misalkan. Nah, kalau peluang diminta dari kiri gimana? Itu sama saja, alias ini simetris dari kiri atau kanan itu sama saja. Contoh soal distribusi normal. Di sini terdapat soal yaitu luas daerah kurva baku yang diberi arsir adalah terdapat gambar kurva baku yang diberi arsir di sini di bagian min 1,30. Jadi luas arsir sama dengan luas tengah bagian daerah di bawah kurva normal dikurangi luas daerah pada interval min 1,30 kurang dari Z kurang dari 0. Luas daerah pada interval min 1,30 kurang dari Z kurang dari 0. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengecek tabel nilai Z untuk bilangan min 1,30. Lihat baris 1,3, kemudian pilih kolom 0 seperti berikut. Di sini, baris 1,3 pada kolom 0 terdapat pada angka 4032. Diperoleh bahwa luasnya adalah P min 1,30 kurang dari Z kurang dari 0 sama dengan 0,4032. Dengan demikian diperoleh bahwa PZ kurang dari min 30 sama dengan PZ kurang dari 0 dikurangi P min 1,30 kurang dari Z kurang dari 0 sama dengan 0,5 dikurangi 0,4032. Mari kita lanjut pada soal nomor 2. Pada soal nomor 2, luas daerah di bawah kurva normal baku yang diberi arsir ada. Di sini sudah terdapat gambar, yaitu diagram kurva pada daerah yang diarsir ada min 1,22 dan juga 0. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagilah arsiran menjadi dua daerah, yaitu daerah 1 pada interval 1,22 kurang dari Z kurang dari 0 dan daerah 2 pada interval Z lebih dari 0. Luas daerah 1. Kita harus cek pada tabel nilai Z untuk bilangan 1,22. Lihat baris pada 1,2, kemudian pilih kolom 2 seperti berikut. Di sini, baris 1,2 pada kolom 2 yaitu 0,388. Jadi, luas daerah 2 karena daerahnya merupakan setengah bagian di bawah kurva distribusi normal, maka PZ lebih dari 0 sama dengan 0,5. Luas daerah yang diberi arsir adalah jumlah luas keduanya, yakni PZ kurang dari min 1,22 sama dengan P min 1,22 kurang dari Z kurang dari 0 ditambah PZ lebih dari 0, yaitu 0,388 dikurangi 0,55 sama dengan 0,88. Dengan begini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.